menangis. Iya, boleh marah nih bukit menangis. Udah tahu nih bukit menangis, beneran bukit menangis. Oke, sekarang kita sudah di bypass Mandalika paket yang kedua. Kita berada di sekitaran kilometer ke-10. Dan sekarang kita akan melaju menuju ke arah selatan ke sirkuit Mandalika. Tapi sebelumnya kita review di sini untuk progres sementara paket kedua di sekitaran kilometer ke-10. Seperti yang terlihat sudah begitu rapi. Karena saya berdiri di atas median jalan di sini. Ya, pohon palem sudah ditanam dan tinggal dilakukan penanaman rumput. Ya, di sisi sebelah kanan bukit yang sudah dibelah, bagian atas yang merupakan bermaterial tanah dilakukan pengecoran supaya tidak terjadi longsor, kawan-kawan. Begitu juga di dinding bukit sebelah kiri di sini, bagian yang bermaterial tanah dilakukan pengecoran. Dan pada bagian bawah di sini tidak dilakukan pengecoran karena bermaterial berbatu. Mantap. Ya. Untuk pengecatan marka jalan maupun median jalan sendiri sudah rampung dan sudah dilakukan pemadatan untuk jalur lambat di sisi kiri maupun sisi kanan. Begitu juga dengan bahu jalan di sisi kiri maupun kanan sudah dilakukan pengecoran dan untuk sementara ini tinggal dilakukan pengaspalan untuk jalur lambat. Oke kawan-kawan, kita sudah mulai melaju ke arah selatan menuju sirkuit Mandalika. Sekali lagi, ini adalah paket kedua di sekitaran kilometer ke-10. Ya, paket kedua memiliki panjang sekitar kurang lebih 9 km dan banyak melewati perbukitan yang cadas. Mantap. Pada titik ini tidak ada aktivitas pengerjaan yang dapat kita pantau. Dan di depan kita sudah melihat satu bukit lagi yang dipangkas bagian sebelah kiri. Sekali lagi, paket kedua yang memiliki panjang kurang lebih 9 km ini banyak melewati perbukitan yang berbatu cadas. Ya, kita sudah hampir mencapai titik di mana bukit dipangkas bagian sebelah kiri. Ya, dilakukan juga pengecoran pada dinding bukit yang sudah dipangkas di sini. Ya, untuk bagian atas dilakukan pengecoran, sedangkan bagian bawah yang bermaterial berbatu tidak dilakukan pengecoran karena sudah kokoh. Untuk pekerjaan bahu jalan sendiri, ada bagian yang sudah dilakukan pengecoran seperti yang baru saja kita lewati, dan pada titik di sini di sebelah kiri masih sebatas pemadatan untuk bahu jalan. Begitu juga dengan jalur lambat di sebelahnya, masih dalam proses pemadatan. Ya, seperti aktivitas ekskavator ini sedang melakukan pemerataan untuk bahu jalan dan jalur lambat, kawan-kawan. Ya, inilah bukit ketiga yang akan kita lewati. Cukup tinggi dan terjal sekali dinding tebing dari perbukitan yang sudah dipangkas ini. Kurang lebih 30 meter. Dan di depan kita akan kembali melewati sebuah perbukitan atau bukit di sini yang sudah dipangkas sudah. Wow, medan di paket yang kedua ini betul-betul menantang dan cukup ekstrim. Oke, di depan kita juga sekarang kita akan segera melewati bukit yang keempat di paket yang kedua. Ya, di sini kita akan menemukan dinding bukit yang bercucuran dengan air mata, sehingga orang-orang menyebutnya bukit menangis. Ya, mata air yang memancar ketika bukit ini dulu dibelah sampai sekarang masih mengalir dengan deras, sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mengambil air sebagai kebutuhan air bersih. Di depan kita saat ini sudah mulai kelihatan banyak sekali aktivitas pekerjaan untuk sistem drainase di bawah jalur lambat di sebelah kiri, kawan-kawan. Ya, kita sudah melewati perbukitan yang dipangkas dan di depan kita kembali kita jumpai perbukitan di sebelah kanan yang dipangkas juga.
Mantap. Pada titik ini tidak ada pengerjaan yang dapat kita pantau. Ya, untuk pemadatan jalur lambat dan bahu jalan sudah selesai dilakukan. Di sini ketinggian dari tebing bukit yang sudah dipangkas tidak terlalu tinggi seperti yang baru saja kita lewati. Ya, pemerataan di median jalan juga sudah dilakukan dan tinggal ditanami rumput seperti yang ada di paket 1 dan sebagian titik di paket yang kedua di sebelah utara. Mantap. Ya, di sebelah kiri kita akan menjumpai perbukitan cadas lagi di mana mata air mengalir, dan kurang lebih 1 km lagi di depan kita akan segera memasuki wilayah paket yang ketiga yang masih dalam proses pengerukan bukit di sebelah selatan. Ya, untuk pengerukan bukit sendiri sudah selesai dan sudah dibuat badan jalan di sisi kiri dan kanan. Progres yang sedang berlangsung saat ini adalah perapian di sisi bukit di sebelah kiri dan kanan sebelum dilakukan penghamparan lapisan sabes pada badan jalan yang sudah diratakan. Dinding bukit di sebelah kiri sudah mulai kelihatan puluhan mata air mengalir di tebing bukit yang sudah dipangkas di sini, dan kita akan singgah sebentar untuk melihat mata air yang terkumpul dan dialirkan melalui pipa kecil di sini. Seperti yang baru saja saya katakan, semenjak dipangkas perbukitan di sini dan bermunculan puluhan mata air, spontan langsung disebut dengan Bukit Menangis. Ya, sekarang sudah populer dengan sebutan Bukit Menangis. Bukit Menangis berada di sekitaran kilometer yang ke-13 dan sampai sekarang masyarakat sekitar memanfaatkan mata air ini sebagai kebutuhan air minum. Ya, cukup beruntung masyarakat di sekitar kilometer yang ke-13 ini. Dan sekiranya ketika bekal air minum kita kehabisan, bisa singgah sebentar di sini untuk mengisi air. Seperti yang dilakukan oleh teman kita di sini, yang mengisi air di sini sebagai perbekalan untuk berangkat kerja pada pagi. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi dan kita sudah hampir memasuki wilayah paket yang ketiga. Di sana nanti kita akan pantau aktivitas pengerukan bukit dan aktivitas pemadatan pada badan jalan utama di sisi kiri maupun sisi kanan yang sudah dilakukan. Kita sudah sampai di kilometer yang ke-15 dan 16, di mana titik perbukitan paket yang ketiga masih dalam proses pengerukan. Ya, untuk saat ini sedang dilakukan perapian di sisi bukit sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dan badan jalan utama di sebelah kiri maupun kanan sudah dilakukan pemadatan. Dan ada juga bagian yang sudah dihamparkan lapisan sabes sebelum dilakukan pengaspalan. Oh, mantap. Paket ketiga, jos.